أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah alim rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak melakukan evaluasi atau muhasabah, khususnya berkenaan dengan korelasi manhaj sistematika wahyu dan pemahaman atau intisab afiliasi hidayatullah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Korelasi ini sangat penting, sangat urgent agar kita bisa mengaplikasikan atau mengaktualisasikan metodologi yang telah kita sepakati sebagai produk ijtihadi manhaj sistematika wahyu dengan pemahaman dari salafus saleh tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ketahui bersama bahwa sistematika wahyu ini sebuah metodologi berislam yang sistemik dan sistematis. Mengapa disebut sistemik dan sistematis? Karena metodologi ini memang telah terpenuhi seluruh komponen, seluruh variabel, seluruh perangkat keras maupun perangkat lunak di dalam membangun peradaban itu. Dia terpenuhi secara sistem. Yang kedua, juga terpenuhinya oleh tahapan-tahapan. Jadi kalau kita ingin membangun peradaban itu, maka sistematika di dalam manhaj sistematika wahyu itu begitu konkret, begitu aplikatif.
kita review secara global saja misalnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, ayat yang mulia yang diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah yang pertama ini memiliki paradigma yang sangat fundamental. Pertama, surah ini memiliki paradigma tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, surah ini memiliki paradigma akidah tauhid. Yang ketiga, surah ini juga memiliki paradigma tentang pentingnya niat yang benar dan ikhlas. Paradigma ini sangat fundamental. Ya. Paradigma ini sangat mendasar. Sulit orang menegakkan kebenaran atau membangun peradaban Islam tanpa ilmu. Dan lebih sulit lagi orang membangun peradaban Islam tanpa iman. Dan juga tidak akan eksis peradaban ini kalau dibangun tanpa niat yang benar. Ini paradigma luar biasa. Jadi surah pertama yang diturunkan Allah itu memang sangat mendasar, sangat mendasar. Kaidah-kaidah dasar kehidupan, kaidah-kaidah dasar perjuangan itu terpenuhi. Selanjutnya, paradigma kedua di dalam surah ini, paradigma kedua yang dimiliki dalam surah Al-Alaq itu pertama, dia memiliki unsur ketuhanan. Ya. Jadi sejak awal itu sudah dikenalkan kepada manusia tentang Tuhan. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan awwaluddin, awal dari din, dari agama itu ma'rifatur Rabb, adalah mengenal Tuhan. Dan ayat ini diawali dengan perintah mengenal Tuhan. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ada paradigma ketuhanan. Yang kedua juga ada paradigma ajaran atau jalan. Ada nilai keagamaan di sana. Ada aturan.
Dan yang ketiga, mengandung paradigma manusia terbaik. Makanya kalau ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, ini dimiliki oleh surah yang pertama Al-Alaq ini. Kenapa? Dialah Roh yang menurunkan agama Islam. Dan siapa yang menerima agama itu? Nabi, Rasul. Yang kedua, surah Al-Alaq itu memiliki paradigma salah satu usul atau al-usul salasa, 3 landasan utama. Luar biasa. Jadi kalau manhaj Hidayatullah menjawab tentang salah satu usul, itu memang dia termuat di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi Rabb itu yang menurunkan agama Islam, yaitu wahyu Al-Quran. Sedangkan yang menerima wahyu adalah Nabi, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu sifatnya masih filosofis, ya, masih filosofis. Mengapa filosofis? Karena orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat itu secara formal dia sudah mendapatkan predikat seorang muslim. Terlepas orang itu main-main ke serius, ya, dia kualitasnya seperti apa, kalau orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia sah, ya, maka dia berhak disebut seorang muslim. Tapi untuk mengetahui kualitas, loyalitas, kredibilitas orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu ada tindak lanjutnya. Maka diturunkannya surah Al-Qalam. Jadi sebenarnya diturunkan surah Al-Qalam yang diawali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sampai 7 ayat itu dalam rangka menguji kualitas dan loyalitas orang yang sudah bersyahadat. Artinya konsekuensi orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu harus menegakkan Quran, harus menegakkan Quran. Karena hanya orang berquran saja orang yang benar, orang berquran saja orang yang tidak gila, hanya orang yang berquran orang yang waras. Ada 3 jaminan orang berquran. Pertama, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, tidak akan gila. Yang kedua jaminannya,
la ajran ghairu mamnun, pahalanya tidak putus. Ya. Dia punya kebaikan yang banyak, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, la'ala khuluqin azim, akhlaknya agung mulia. Jadi konsekuensi berquran, kalau ada orang bersyahadat tetapi tidak mau berquran, itu bermasalah syahadatnya, bermasalah, tidak tuntas. Makanya di Hidayatullah sering disebut tidak tuntas alatnya, ya, tidak tuntas. Banyak orang Islam ini tidak mau mengaji, sudah tidak tahu ngaji, tidak mau mengaji lagi. Yang bermasalah syahadatnya, tidak tuntas. Dia sudah berislam puluhan tahun, tapi tidak tuntas. Sudah dikasih hidup 50 tahun, tidak juga sholat, tidak juga ngaji, tidak juga menutup aurat. Lalu apa selama ini dibikin keislamannya? Apa yang dibikin? Menutup aurat saja nggak tamat. Apalagi yang lain. Jadi konsekuensinya ini Quranisasi. Itulah sebabnya mengapa di Hidayatullah ini ya Quranisasi dari semua level, tidak pilih merek. Dia pegawai, dia petani, dia pedagang, ya, dia guru, dia santri, dia warga, dia rumah tangga, semuanya Quranisasi. Kenapa Quranisasi? Konsekuensi dari surah yang kedua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tahapan yang ketiga, untuk apa berquran? Untuk apa berquran? Jadi di Hidayatullah itu bukan sekedar mempelajari Quran, bukan sekedar mempelajari agama, tapi agar kita bisa sempurna kepada Allah. Tidak mungkin sama orang yang lancar ngaji, yang hafal Quran dengan yang tidak tahu ngaji, kemudian sama-sama sholat, tidak sama. Ada orang tidak tahu ngaji, yang satu hafal Quran, sama-sama sholat. Tidak sama kualitasnya sholat. Sholat memang itu tidak tahu ngaji, sholat. Tapi tidak sama kualitas sholatnya antara orang yang hafal Quran dengan orang yang tidak tahu ngaji. Tidak sama. Ya. Mengapa tidak sama? Orang yang tidak tahu ngaji sudah melanggar dia perintah baca Quran, suruh baca Quran, malah dia tidak tahu ngaji. Nah, sudah melanggar. Sedangkan orang yang hafal Quran ada 3 jaminannya. Ada 3. Pertama, tidak gila. Yang kedua, mendapatkan pahala. Yang ketiga, akhlaknya mulia. Berbeda. Tidak sama orang yang tidak tahu ngaji mendekatkan diri kepada Allah dengan orang yang paham mendekatkan diri kepada Allah, tidak sama.
Jadi orang taqarrub ilallah itu modalnya adalah berquran dulu. Makanya di Indonesia ini aneh karena banyak orang mau berislam secara kafah tapi tidak ngaji. Itu orang aneh tuh. Manusia-manusia aneh. Nah, apalagi kalau dia ingin bertakwa dengan cara instan, ya. Tidak mau susah, tidak mau kerja keras. Jadi berquran ini supaya dekat pada Allah. Ditanya keempat, untuk apa dekat kepada Allah? Ya. Untuk apa? Untuk apa kita ini taqarrub ilallah, mengamalkan surah Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi karena surah Al-Muzammil itu kita diperintahkan untuk sholat sepertiga malam, kurangnya sedikit atau satu malam suntuk. Kira-kira kalau orang itu cuma hafal 3 kul, pasti tidak mungkin sholatnya satu malam 3 kul sih, tidak mungkin. Tapi kalau orang hafal Quran, sholat satu malam itu banyak berapa juz dibaca, wajar. Jadi disuruh berquran itu karena supaya kita bisa panjang-panjang sholat lail. Maka aneh kalau ada orang hafal Quran dan sholat lail, itu aneh. Itu tidak tamat, itu tidak tuntas pemahaman Qurannya. Bilang hafal berapa juz? Alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Sholat lail tidak pernah saya sholat lail. Untuk apa? Untuk apa? Ya. Yang disuruh hafal Quran itu supaya bisa panjang-panjang itu. Ya. Kenapa? Inna fil nahari sabahan tawila. Karena kalau sholat 5 waktu itu sibuk. Sholat duhur, sholat asar, begitu takbir macam-macam diingat, teman diingat, kerjaan diingat, semua diingat. Sementara semua mengingat sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Bayangkan banyak sekali orang itu ingat waktu sholat lain yang diingat, kemudian salam, kemudian mendapat pahala. Pahala dari mana itu? Pahala dari mana? Apalagi kalau bawa anak kecil, begitu takbir, sibuk itu migrasi bersama anak kecil. Apalagi anak 1, 2, 3 ikut semua sholat. Gitu takbir Allahu Akbar, lari-lari anaknya. Pusing pikiran, di mana anak saya tadi, di mana? Padahal sholat itu, sholat. Tiba-tiba sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian minta pahala, bajike, bajike, pahalanya nenek itu. Orang jaga anak dapat pahala, jaga anak ya, dapat kebaikan dari neneknya, begitu. Jadi makna suruh berquran itu supaya sholatnya panjang. Kenapa? Kemana itu? Innal laili hiya asyaddu. Karena di malam hari itu hiya asyaddu, lebih nikmat, lebih khusyuk, lebih kuat. Makanya kalau kita sholat 5 waktu itu gelisah itu, maunya cepat-cepat. Tapi kalau sholat
lain, biar panjang-panjang dan tahan lama. Setelah kita dekat kepada Allah untuk apa? Supaya kita itu mudah mengajak orang lain. Beda orang berdakwah itu orang dekat kepada Allah dengan tidak dekat, beda. Kalau orang itu dekat kepada Allah, baru dilihat wajahnya saja sudah menarik, ya, menarik itu. Kalau orang itu dekat kepada Allah, maka dalam sejarah itu kalau orang kafir lihat senyumnya Rasulullah saja langsung masuk Islam. Ya. Melihat perilakunya Rasulullah langsung masuk Islam. Belum berkata-kata. Kenapa? Memang orang dekat pada Allah itu menarik, menyenangkan. Sehingga ketika kita suruh dekat pada Allah, diwajibkan untuk berdakwah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir rabbaka fakabbir. Dakwah. Dakwah ini untuk kafatul nas, untuk semua manusia. Dakwah ini untuk rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita sudah dekat pada Allah, mendapatkan semua keutamaan dan kenikmatan, dibagi kepada orang lain. Setelah sampai pada orang lain, diajak. Untuk apa diajak semua? Untuk apa orang didakwahi? Supaya berjamaah. Maka surah Al-Fatihah itu multazimul bil jamaah. Dia multazim, iltizam. Dia berislam bersama orang-orang yang benar, berislam bersama orang-orang yang taat. Masya Allah, itu nikmat sekali kita ini berislam dengan orang-orang yang benar. Bayangkan kalau kita di kampung ini ada yang sholat, ada yang tidak, ada yang berjudi, ada yang merokok, ada pezina. Sulit sekali kita ketemu, sulit. Tapi kalau kita berislam bersama dengan rajin ngaji, orang yang taat beribadah, orang rajin kerja, orang rajin belajar, orangnya baik-baik, tidak nakal, tidak zina, tidak merokok, tidak macam-macam, nikmat. Ini namanya iltizam, multazimul bil jamaah. Sehingga surah Al-Fatihah ini dalam rangka menegakkan jamaah. Korelasinya dengan ahli sunnah wal jamaah adalah bahwa pemahaman ahli sunnah itu pemahaman yang dibawa oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan terakhir ulama mazhab yang maksud. Jadi pemahaman ahli sunnah itu Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan ulama. Maka yang terakhir itu ulama mazhab. Pelajaran yang terakhir memahami ahli sunnah itu ya 4 mazhab ini. Walaupun berbeda, tapi tidak kiamat. Bayangkan itu Imam Syafi'i rahimahullah dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu antara guru dengan murid. Tapi hampir semua persoalan Islam ini berbeda pendapat. Imam Syafi'i wajib qunut, Imam Ahmad tidak. Imam Syafi'i wajib basmalah keras, Imam Ahmad tidak. Hampir semua pendapatnya Imam Syafi'i itu berbeda dengan pendapatan Imam Ahmad. Padahal Imam Syafi'i guru dari Imam Ahmad, tapi tidak pernah bermasalah. Tidak sama kita ini, sekedar berbeda basmalah saja sudah bermasalah. Sekedar berbeda qunut dengan tidak qunut berbeda, itu bermasalah. Dan benar, dan tidak memahami pemahaman Ahlus Sunnah dengan baik dan benar.
Sehingga kita harus mengkorelasikan jati diri Hidayatullah tentang manhaj sistematika wahyu dan mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan amanah dari hasil musyawarah majelis syuro, sehingga jati diri ini sudah cukup untuk mengenalkan siapa Hidayatullah ini terhadap saudara kita muslim yang lain, dan bahkan kepada ideologi-ideologi yang lain. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menangkap dengan baik bagaimana korelasi manhaj sistematika wahyu dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أرسلناك إلا رحمة للعالمين